Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam someah, warga Cianjur, kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, Grisel kembali hadir di podcast dokter kita. Sekarang Grisel rame-rame nih dikeroyok. Ada dokter spesialis paru, Dokter Usep Suhendra SP, betul? SPP. Oh iya, SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru di RSUD Sayang. Dan kemudian juga ada dokter gigi Muhammad Sarbini WH MKM. Beliau adalah subkor bidang medik gitu. Hari ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis sedunia ya dok ya. Oke, jadi boleh untuk warga Cianjur nih yang punya pertanyaan seputar tuberkulosis khususnya dan juga umumnya mungkin tentang paru-paru. Jadi juga tentang layanan paru-paru yang ada di RSUD Sayang, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar ya warga Cianjur. Jadi kita nih mumpung ada nih orang-orangnya yang ada di balik ini semua, jadi boleh silahkan langsung tanyakan saja gitu. Dok, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh jangan ibu dong. Jadi saya merasa lawyer banget. Iya. Dok, belum jadi ibu-ibu soalnya. Belum ya. Belum ya. Iya, Miss. Oke, sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter gimana dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Gimana puasanya hari ini dok? Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah, ya. Selamat sampai nanti. Sampai nanti buka puasa. Selamat sampai nanti buka puasa ya. Sampai buka. Mudah-mudahan dan selamat sampai hari kemenangan tiba dong tentunya. Amin. Ya. Nanti kita akan merayakan hari kemenangan di hari Lebaran. Oke dok, dalam rangka Hari Tuberkulosis nih ya gitu. Sebetulnya kita juga sudah pernah bahas tahun lalu. Iya, tahun lalu. Tentang tuberkulosis juga. Tahun, ya? Betul. Dalam rangka Hari Tuberkulosis juga dan mengenai tuberkulosis juga. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita akan recall lagi nih tentang materi-materi ini supaya kita semua dan juga masyarakat Cianjur khususnya bisa terus mengingat gitu bagaimana sih pentingnya tentang tuberkulosis ini, awareness tentang tuberkulosis. Oke. Mungkin kita akan membahas mengenai sebetulnya apa sih itu tuberkulosis gitu dok? Boleh dong diceritain dulu, dijelasin. Ya, baik. Kembali. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa warga Cianjur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu warga Cianjur, warga RSUD Sayang. Kita bisa ketemu lagi ya di podcast Hari Tuberkulosis Sedunia ini. Nah, betul sekali Bu Gisela bahwa tuberkulosis ini memang masih ada ya, dan kasusnya masih banyak ditemukan. Masih banyak, ya, jadi sehingga kita perlu mengingat kembali, meremind kembali apa itu gejala TB paru, bagaimana cara pengobatannya dan kemana kita pengobatannya, dan juga bagaimana cara mengetahuinya. Seperti itu perlu sekali kita pahami. Supaya apa? Supaya kita lebih peduli lagi, lebih paham lagi, dan kita lebih waspada lagi untuk segera berobat ketika kita dinyatakan sebagai menderita penyakit TB ya. Yang tadi Bu Gisela tanyain mengenai gejalanya seperti apa. Tadi bahwa tuberkulosis ini adalah merupakan penyakit paru menular ya. Dia mudah menularkan melalui udara ya. Jadi bisa menular di mana saja, di lingkungan keluarga, kemudian di tempat kerja, di sekolah, dan juga tempat-tempat umum lainnya. Tempat umum lainnya apa? Iya, di mall lah, di tempat olahraga, misalnya itu banyak itu tempat-tempat yang berpotensi untuk tertular penyakit TB. Kenapa? Karena penyakit TB ini kan ditularkan melalui udara. Iya, jadi orang yang batuk kemudian mengandung kuman, dia kumannya akan melayang di udara. Sehingga kalau kita terhirup sama kita itu akan menjadi terinfeksi ya gitu. Nah, jadi itu seperti itu penularannya sehingga mudah menyebar kalau penyakit TB itu. Jadi otomatis semua masyarakat semua harus mengetahui tentang penyebaran penyakit ini. Dan kalau kita terkena penyakit TB maka akan timbul gejala ya. Gejalanya itu batuk 2 minggu atau lebih ya. Kemudian batuk itu bisa disertai dahak atau juga bisa batuk kering, bahkan bisa disertai dengan darah.
itu batuknya. Oke. Nah, ini bisa terjadi pada anak kecil, pada dewasa, pada semua usia, ya. Nggak kenal usia, Nggak berarti kenal dok? usia, Dan nggak betul. kenal gender. Betul. Jadi Oke. siapa aja bisa terkena. Siapa aja bisa. Iya. Kemudian selain batuk juga ada sesak napas, ya. Sesak napas. Oke. Sesak napas. Kemudian juga ada demam, ya. Oh, ada demam, dok? Keringat malam hari, berlebihan keringatnya. Kemudian juga penurunan nafsu makan dan otomatis berat badan yang menurun secara drastis. Drastis. Betul. Oke. Nah, itu mungkin kalau ada hal-hal seperti itu, maka harus segera tuh diperiksakan supaya apakah ini TBC atau bukan, seperti itu ya. Oke. Itu mengenai penyakit TB. Itu mudah saja, jadi mudah diingat, mudah dipahami. Untuk gejalanya sendiri bahwa penyakit TB adalah ada batuk 2 minggu atau lebih, kemudian penurunan berat badan, nyeri dada, sesak napas, keringat malam, demam yang tidak terlalu tinggi tapi terus menerus demamnya. Itu gejala-gejala di penyakit TB. Oke, jadi kalau misalnya ini kan mudah banget untuk tertular dan menularkan berarti ya dok ya gitu. Jadi ini sebabnya kenapa kita juga memperingati Betul. hari tuberkulosis gitu ya, supaya kita aware, entah itu kita sendiri gitu, entah itu juga para survivor dan penyintas mungkin ya. Jadi kita recall lagi nih gitu bahwa kita juga jangankan tuberkulosis, batuk biasa aja kita punya etika batuknya supaya tidak menularkan ke orang lain. Betul. Ya kan dok ya gitu. Oke. Ya, dan yang perlu diketahui nih Bu Gisela bahwa memang hari ini kan memang tanggal 24 Maret nanti hari tanggal 24 ya dok ya, peringatan hari TB ini adalah merupakan satu momen yang selalu diperingati setiap tahun, itu untuk mengingatkan kembali mengenai penyakit TB ini di masyarakat, gitu ya. Oke. Kemudian cara pengobatannya itu seperti apa dok? Ya, pengobatannya itu kalau memang kita sudah ditentukan diagnosis, sudah ditentukan penyakit TB, maka akan dilakukan pengobatan selama 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan ya dok, berarti jangka waktunya cukup lumayan panjang. Ya. Oleh karena itu maka tema tahun ini untuk TB ini adalah giat. Giat itu adalah Gerakan Indonesia Akhiri TB. Ya. Gerakan Indonesia Akhiri TB. Ya, dari Kementerian Kesehatan seperti itu mengambil tema giat TB, mengambil tema giat ya, Gerakan Indonesia Akhiri TB. Salah satunya itu dengan harus pengobatan yang tepat, segera membeli pengobatan, dan juga mengantisipasi adanya kekebalan obat. Nah, itu sehingga harus diobati sampai sembuh. Gitu. Oke. Tapi aku penasaran banget sih dok, kalau misalnya kita kan tadi tuh gejala-gejalanya kita udah tahu gitu kan. Terus tahapan pengobatannya tuh seperti apa sih dok? Ya, pertama tahapan pengobatan ya setelah dinyatakan ada suatu penyakit TB, tentu dilakukan pemberian penjelasan dulu mengenai tentang lama pengobatan, cara minum obat, kemudian efek samping obat ya. Setelah itu diberikan obat ya selama 1 bulan sekali. Nanti kemudian sebelum itu juga dicek dulu ada untuk penyakit livernya, apakah ada gangguan liver atau tidak. Nah, setelah apabila tidak ada keluhan apa-apa, maka pasien diberikan pengobatan selama 6 bulan dan kontrol setiap bulan sekali. Pengobatan 2 bulan pertama itu menggunakan pengobatan tahap awal, kemudian 4 bulan berikutnya menggunakan obat tahap lanjutan. Nah, di tahap awal dan tahap lanjutan itu berbeda obatnya, berbeda macam obatnya, jumlah obatnya ya. Jadi seperti itu tahapannya, mudah sekali, hanya pasien menjalani minum obat, kemudian melakukan kontrol, terus lakukan pemeriksaan dahak lagi, sembuh, selesai gitu. Iya. Tapi mungkin kayaknya hampir semua pasien gitu ya. Hampir semua pasien tuh sebetulnya pengobatan-pengobatannya tuh tinggal kemauan dan keinginan untuk sembuhnya tuh harus besar banget gitu ya. Semangat yang tinggi gitu dalam rangka untuk sembuhnya ini tuh memang harus sangat didorong banget gitu dok, karena ya itu tadi kita perlu waktu gitu kan, lama selama 6 bulan gitu ya. Kalau misalnya nggak dari diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitarnya untuk memberi semangat, pasti pasien itu sendiri ya memang sih Bu. Jadi perlu dorongan dari semua pihak. Untuk pasien support, yang penting itu support dari orang terdekat, keluarga, kemudian sahabat, ya kan, dan juga mungkin teman-teman yang bisa menjadi
penyemangat. Dan ada juga yang khusus untuk melakukan pemantauan pengobatan namanya PMO ya. Ada juga yang memantaunya. Itu gitu. tuh siapa dok? Itu bisa komunitas gitu. Bisa keluarganya, bisa petugas kesehatan, bisa juga dari komunitas untuk PMO itu. Nah, jadi dukungan keluarga ini sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Kadang-kadang memang minum obat itu tidak mudah, Bu. Ya, satu harus dibangun pagi, ya kan, dalam keadaan perut kosong, minum obatnya, gitu ya. Kemudian harus mengatasi efek samping obat, sehingga pasien itu akan selalu berpikir mungkin saya sudah menghentikan pengobatan. Nah, apabila tidak didorong sama keluarga, sama sahabat terdekat, mungkin akan menjadi putus obat. Nah, oleh karena itu maka melalui momen ini semua bergotong royong ya memberikan semangat kepada pasien yang sedang melakukan pengobatan TB sampai melakukan pengobatannya sampai sembuh, selesai sampai sembuh. Dan ini juga kadang-kadang stigma kita juga masih melekat ya, stigma TB itu masih melekat juga, sehingga pasien TB kadang-kadang kita menjauhi, kadang-kadang jadi putus kerjaannya. Nah, itu juga mungkin melalui support dari seluruh orang terdekat, masyarakat, pemerintah ya, baik dari pusat sampai swasta, kolegium, kemudian mitra-mitra yang lain, kemudian juga seluruh masyarakat supaya bahwa penyakit TB ini tidak lagi menjadi suatu stigma yang kurang baik. Betul. Tetapi kita harus support supaya pasien itu mendapatkan pengobatan dan sampai selesai, sampai sembuh, sehingga kalau sembuh penularannya juga akan berhenti. Gitu. Tapi kalau tidak sembuh, satu, penularan akan terus terjadi. Betul. Yang kedua, akan terjadi kekebalan obat ya gitu. Oke. Dan yang paling penting adalah mengetahui gejalanya itu tadi ya. Batuk, jangan lupa gitu, batuk. Jangan segan-segan datang ke Paskes ya, ke rumah sakit boleh untuk mengecek gitu ya, ngecek kesehatannya sendiri. Nah, ini juga mungkin masyarakat dan Grisel sendiri juga penasaran nih, bagaimana sih sebetulnya fasilitas-fasilitas kesehatan pengobatan yang ada di RSUD Sayang, Dok? Boleh dong, Dok, diceritain khususnya tentang TB ini sendiri ya, Dok? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi RSUD Sayang melalui hasil visitasi bulan Januari kemarin ya, Dok ya, dari Rumah Sakit Rotin Sulu dan Dinas Provinsi Kesehatan Provinsi, RSUD Sayang sudah siap dan bisa melaksanakan layanan TB MDR ya. TB MDR, Dok. TB MDR. Karena untuk layanan TB SO maupun poli paru kita sudah melayani dari sebelumnya ya. Gitu. Jadi memang sekarang yang menjadi isu yang paling isu yang paling sangat krusial sekarang yaitu dari TB MDR, Dok ya. TB MDR. Karena kalau pasien itu dinyatakan TB MDR, dia berobatnya harus jauh. Jadi harus ke Rumah Sakit Rotin Sulu maupun ke RSPG Cisarua. Nah, karena jumlahnya sangat banyak pasien di Kabupaten Cianjur, sehingga Rumah Sakit Sayang harus bisa melaksanakan pelayanan TB MDR. Gitu. Jadi sekarang tuh sudah ada, Dok? Ya, jadi kita sudah ada fasilitas untuk poli MDR dan rawat inap untuk TB MDR. Rawat inap untuk poli MDR ya? TB MDR maksudnya. Kemudian kalau misalnya itu tuh fasilitasnya seperti apa sih, Dok? Apakah sama seperti pengobatan lainnya, atau mungkin itu tuh rawat inap kah atau rawat jalan kah gitu? One day care kah? Seperti apa sih, Dok? Ya, tadi kan sudah disebutkan, jadi poli MDR berarti rawat jalan ya. Rawat jalan ya. Poli MDR itu untuk rawat jalan, kita fasilitasnya sudah ada tempat pemeriksaan, kemudian pemantauan untuk minum obat, pengambilan sampel, dan ruangannya sudah bertekanan negatif ya. Jadi sudah bertekanan negatif. Kenapa itu harus seperti itu, Dok? Ya, secara klinis nanti bisa dijelaskan sama Dr. Usep. Jadi untuk tekanan negatif ini karena TB MDR ini mungkin penularannya lebih virulensinya lebih berbahaya lebih tinggi, ya. Karena dia istilahnya TB MDR itu TB multi drug resistant. Jadi obatnya lebih resisten lagi gitu. Jadi terhadap beberapa obat yang diberikan. Dan pengobatannya lebih lama, Dok ya, untuk TB MDR itu. Ya, 18 sampai 1 tahun atau 2 tahun. 2 tahun. Nah. Ternyata lebih lama lagi. Iya, lebih lama lagi. Terus fasilitasnya berarti itu tadi ya, Dok ya? Ya, untuk yang rawat inapnya kita sudah sediakan rawat inap khusus isolasi ya. Ada isolasi ya, Dok ya? Ya, dengan standar
yang bertekanan negatif, kemudian lebih terisolasi gitu, sangat, karena kan nanti takut menular dengan pasien yang lainnya. Oke, jadi sebetulnya warga Cianjur sudah ada fasilitas mengenai pengobatan TB ini yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk warga Cianjur gitu. Ya, nah, pertanyaan selanjutnya biasanya orang-orang nih nanya, apakah ini ditanggung BPJS? Ya. Umum atau seperti apa? Ya, jadi saya jelaskan dok ya. Iya, silakan. Untuk TB MDR ini dibiayai oleh CSR ya, atau namanya dari Global Fund ya. Oh, oke. Yang kemarin ada di updatean Instagram RSUD Sayang ya. Ya, jadi semua pasien TB itu, pasien TB MDR ini dijamin, jadi tidak perlu membayar, bahkan untuk transportnya pun dikasih. Ditanggung. Ya, ditanggung. Jadi Masya Allah, jadi, luar biasa loh. Ya, jadi kalau ada pasien yang dinyatakan didiagnosis TB MDR, dia harus minum obat, dan obatnya minum obatnya itu harus dipantau oleh petugas, dan dia datang ke fasilitas kesehatan itu, ongkosnya pun dibiayai oleh dari Global Fund gitu. Dari mulai pemeriksaan, pengobatan semuanya gratis gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nih warga Cianjur, bukan BPJS berarti justru ditanggung oleh CSR tadi ya, Global Fund. Oh, luar biasa loh ini. Jadi nggak ada alasan lagi. Pokoknya untuk warga Cianjur nih yang kalau misalnya memang sudah menjurus ke arah TB gitu ya, mending langsung periksakan. Dan berarti itu alurnya kayak gimana, Dok? Ya, untuk alurnya pemeriksaan itu kan ya biasanya melalui FKTP dulu ya, dari FKTP atau dari puskesmas atau di klinik, kemudian kan dirujuk ke rumah sakit ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan penunjang baik lab maupun ronsen, setelah itu kemudian didiagnosis itu dia menderita TB, nanti dia akan diinput dalam sistem ya. Nah, setelah itu akan direncanakan pengobatan seperti itu. Begitu ya? Oke, Dok. Kalau misalnya cerita soal tadi, saya penasaran banget kenapa harus tekanan negatif itu ada gitu loh. Oh ya. Ya, jadi sebelum ke sana mungkin saya perlu tambahkan juga bahwa TB itu tadi ada dua. Yang pertama TB sensitif obat seperti yang biasa. Yang kedua ada TB resisten obat atau yang dikenal dengan TB MDR. Nah, TB MDR ini adalah yang sudah penyakit TB yang sudah kebal terhadap obat-obat yang biasa dipakai yang selama 6 bulan itu ya. Nah, jadi udah kebal terhadap obat itu, maka obatnya lain. Nah, penularannya sama ya, penularannya sama melalui udara. Hanya apabila pasien batuk, ternyata pasien TB MDR batuk, nah dia akan menularkan kuman-kumannya yang kebal obat juga. Jadi nanti ketularannya sama obat yang sama kuman yang kebal obat. Begitu. Walaupun sebelumnya belum pernah tertular sama sama penyakit TB. Jadi TB MDR itu ada riwayat pengobatan TB sebelumnya, ya, kemudian apalagi berobatnya tidak tuntas, ya, atau berobatnya tidak teratur sehingga tidak sembuh, terjadilah kekebalan obat. Nah, sehingga obat harus beda. Ada juga yang belum pernah pengobatan sebelumnya, tetapi tertular sama kuman resisten tadi, sehingga pengobatannya pun harus pengobatan yang dengan menggunakan regimen ataupun dengan paduan obat yang resisten. Nah, kenapa harus tekanan negatif? Itu karena untuk mencegah penularan. Mencegah penularan kepada satu, kalau di rumah sakit ya petugas, kemudian kepada pengunjung pasien. Jadi supaya itu juga aman, tidak tertular oleh kuman TB yang resisten. Nah, tekanan negatif ini adalah satu cara untuk mengatasi pencegahan infeksinya, begitu. Jadi di ruangan itu, kalau ketika ada batuk, kuman akan sedot langsung oleh mesin tekanan negatif itu, gitu. Oh, oke. Jadi nggak perlu khawatir dong ya, gitu ya, untuk warga Cianjur nih, gitu, yang mungkin mau berkunjung untuk menengok gitu ya. Jadi ini karena ruangan isolasinya sudah berstandar. Artinya gini, sayang ini rumah sakit sayang ini sudah ada fasilitas seperti yang Dr. Sarbini tadi sampaikan mengenai fasilitas layanan TB MDR yang selama ini kita rujuk ke luar kota ya, Dok ya. Dan satu, kita memudahkan pasien untuk berobat lebih dekat. Yang kedua, bahwa rumah sakit sayang juga peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama TB. Sehingga layanan-layanan ini dibuka dengan segala fasilitas yang seperti saya disampaikan tadi Dr. Sarbini. Artinya
masyarakat Cianjur akan mudah mengakses layanan kesehatan terutama untuk penyakit-penyakit TB. Oke, jadi ini adalah salah satu bagaimana nih RSUD Sayang gitu menyayangi para pasiennya, khususnya ini para pasien TB ya. Alhamdulillah sudah ada yang tadinya harus berobat keluar kota gitu ya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada di RSUD Sayang gitu. Nah, kalau misalnya dari tahun lalu ke tahun ini, apakah pasiennya meningkat tuh? Oh iya, karena sekarang ini kan lebih penemuan itu lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih meningkat. Artinya outnya meningkat, jadi TB-MDR juga meningkat ya dok ya? Iya, penemuannya meningkat, penemuan TB-MDR juga meningkat. Tapi diharapkan dengan peningkatan ini penyembuhan akan lebih cepat dan proses penularan lebih sedikit, sehingga nanti pada eliminasi TB 2030 itu tercapai gitu ya. Jadi semakin banyak kasus yang ditemukan, semakin banyak yang diobati, gitu ya, dok, ya? Semakin menurun penularannya gitu. Yeah. Semakin cepat udah selesai gitu kasus ini ya. Mudah-mudahan, amin. Amin, mudah-mudahan. Oke dok, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita akan mulai bacakan satu persatu pertanyaannya. Ada dari Ibu Syifa 3544. Dok, anak saya kan lagi pengobatan TB. Awal pengobatan bibinya naik, awalnya 12 kilo, sempat 13 lebih, tapi sekarang di pengobatan ketiga BB anak saya turun lagi dan nafsu makan berkurang lagi. Kenapa ya dok? Naik turun berarti dok? Ya, mungkin pola makannya mungkin kurang belum maksimal ya. Jadi satu pola makannya harus rutin, kemudian juga gizinya juga diperhatikan, kemudian variasi gizinya juga supaya anak itu tetap mempunyai nafsu makan yang bagus. Nggak bosen gitu ya. Tapi dok, ada kalau soal makanan tuh ada larangan pantangan gitu nggak sih untuk nggak ada? Nggak ada ya? Yeah. Bebas aja gitu. Bebas selama bergizi ya. Bergizi tentunya. Oke. Ada juga dari Bapak M.Dika 30. Apakah ada YouTube-nya? Ini maksudnya. Ini ada dong. Nanti live ini akan juga tayang kembali di YouTube channel RSUD Sayang.Somea. Ini juga sebetulnya sudah kali kedua kita melaksanakan podcast tentang TB. Jadi boleh nanti Bapak silahkan scroll aja. Kita juga sudah ada beberapa podcast. Ada jejak digitalnya ya? Iya, ada jejak digital. Sekarang ada jejak digital dok, tenang aja. Oke, ada lagi dari Bapak Abu Nazia. Selamat pagi dok, mau tanya, jika seorang anak sedang dalam pengobatan TB dan sudah akan tahap akhir pengobatan, apakah masa-masa tersebut bisa tertular kembali dan muncul klinis infeksi baru? Hatur nuhun. Ya, kalau anak terkena TB itu harus diperiksa orang terdekatnya, orang tuanya. Orang tuanya harus dicek apakah si anak ini tertular sama orang tua atau orang rumah ya, atau memang dari yang lain gitu. Nah, kalau memang tidak dicek terus anak diobatin, ternyata memang dia bersumber dari orang tua. Nah, ketika mau sembuh gejalanya itu orang tua itu ternyata masih mengidap penyakit TB. Dan masih infeksi gitu, masih infeksius, sehingga bisa menularkan lagi ke anaknya, dan anaknya bisa tertular lagi. Itu satu. Yang kedua, bisa aja dari orang lain mungkin ya, sehingga dia masih ada penyakit TB-nya gitu. Oke. Berarti kalau misalnya Grisel dengar tadi, penyakit TB itu bisa sembuh. Iya. Asal pengobatannya tuntas. Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Suci EZR. Selamat pagi, izin bertanya dok, jika belum pernah menderita TB sebelumnya, apakah ada kemungkinan untuk menjadi penderita TB kebal obat? Tadi sudah dijawab sebenarnya, sudah dibahas ya bahwa bisa kalau tertular oleh kuman yang resisten atau kuman yang tertular. Ya, itu yang mesti kita jaga, itu yang mesti kita hati-hati itu. Tertular oleh kuman yang sudah kebal. Ya, kumannya sudah bermutasi. Sudah bermutasi. Jadi pengobatannya pun pengobatan yang kebal berbeda obat. Ya, gitu. Ya, betul. Tapi dok, kalau misalnya dan itu sudah banyak ditemukan, Bu. Oh, sudah banyak ditemukan. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita nih orang menularkan, itu tuh masa inkubasinya tuh berapa lama, dok? Sampai dinyatakan TB gitu.
tertularnya. Ya, ketika sudah tertular itu 90% itu akan sembuh, 10% akan menjadi penyakit. Itu bisa dari 7 hari sampai 14 hari, bahkan sampai 21 hari akan timbul penyakit. Ketika tertular, tubuh akan melawan penyakit itu. Akan sembuh, kemudian kumannya akan menjadi dorman atau tidur di dalam. Ketika daya tahan tubuhnya menurun, dia akan aktif lagi sehingga akan timbul penyakit. Seperti itu. Ya, makanya penting juga menjaga daya tahan tubuh. Makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga itu penting supaya tubuh kita dapat melawan kuman, baik kuman TB atau kuman-kuman yang lainnya. Iya. TB aja. Ada pertanyaan lagi tuh. Ada pertanyaan lagi, tapi sebelumnya boleh untuk wargi Cianjur, kita masih punya waktu. Jadi wargi Cianjur yang masih penasaran tentang TB, penasaran tentang paru-paru dan tentang fasilitas yang ada di RSUD Sayang, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Santi Susanti 29. Dok, saya dari FKTP. Kalau untuk mendiagnosa TB anak, apakah pasien harus dirujuk dulu ke dokter anak? Apa boleh di FKTP? Ya, untuk pengobatan TB itu bisa dilaksanakan di FKTP, di puskesmas, di klinik ya oleh dokter, karena itu sudah ada panduannya dari Kementerian Kesehatan dan sudah disebar di seluruh paskes. Jadi mudah sekali, kecuali kalau ada komplikasi-komplikasi yang sekiranya dari FKTP tidak bisa tertangani, maka dirujuk ke dokter spesialis anak gitu. Ya, jadi FKTP-nya kalau sudah lengkap sarana penunjangnya, ya, terutama ada programmer, biasanya sudah ada pemeriksaan sputum ya, dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan di FKTP, jadi tidak perlu dirujuk gitu. Nggak perlu dirujuk ya dok ya? Ada lagi pertanyaan yang masuk? Masih belum. Mungkin dalam rangka hari tuberkulosis ini dok, sedunia, apa sih sebetulnya langkah apa yang akan dilakukan RSUD Sayang? Ya, kita sudah pertama yang melalui kegiatan program nasional ya, ini kita sudah menjadi fasilitas rujukan untuk pelayanan TB MDR ya, baik poli maupun rawat inap. Di RSUD di Cianjur, di Kabupaten Cianjur ya. Dan kita sudah dinyatakan melalui visitasi dari pengampunya, yaitu Rumah Sakit Rotin Sulu dan dinas provinsi yang dibiayai oleh NGO International Global Fund ya. Kemudian yang kedua, kita juga menghimbau kepada masyarakat, terutama peran serta dari NGO atau LSM pendamping ya. Kalau di kota lain mungkin sudah terbentuk komunitas penyintas TB MDR. Itu sangat komunitas penting, penyintas ya. TB. TB MDR ya. TB MDR. Ya, jadi mereka melakukan pendampingan terhadap pasien-pasien itu untuk berobat secara tuntas untuk TB MDR ini, sehingga keberhasilannya sangat bagus gitu ketika didampingi oleh dari komunitas maupun keluarga untuk melakukan pengobatan gitu. Jadi di Cianjur sendiri belum ada dok komunitas tersebut? Sebenarnya di Cianjur sudah ada ya, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten ya untuk melakukan pendampingan dari komunitas tersebut, sehingga nanti pasien-pasien TB MDR yang berobat ke fasilitas ke Rumah Sakit Rotin Sulu maupun RSPG, itu kita bisa diarahkan ke RSUD Sayang dan kemudian didampingi oleh komunitas tersebut gitu. Dan Grisa juga dapat bocoran dok mengenai poli eksekutif. Iya, poli eksekutif. Apakah itu ada hubungannya juga kah dengan serangkaian program dari penuntasan tuberkulosis ini atau? Ya, kalau untuk poli eksekutif ini mungkin hal yang berbeda ya. Untuk pelayanan poli eksekutif parunya gitu ya. Pengembangan tapi tetap untuk pelayanan dari RSUD Sayang. Kalau TB MDR itu sangat eksekutif, Bu. Jadi dia stop sendiri. Didaftarkan sendiri. Lebih eksklusif lagi. Lebih eksklusif lagi justru ya. Untuk alurnya pun kemarin kita sudah buat, jadi untuk pendaftaran baik pasien baru, pasien lama, kita diarahkan langsung ke poli MDR. Jadi semua pasien hanya tinggal datang ke situ, kemudian diperiksa. Kalau kita periksa lab, nanti orang lainnya datang. Kalau diperiksa ronsen, kecuali ronsen ya harus pergi ke tempat ronsen. Kemudian diperiksa jantung, dilakukan di tempat. Kemudian juga nanti kalau misalnya ada keluhan pada saat
pengobatan, ada efek samping obat. Nah, misalnya ada gangguan kejiwaan atau ada penyakit, maka dokternya harus datang ke tempat itu, ke tempat polinya, tidak pasiennya yang kesana kemari gitu. Jadi sangat eksklusif sekali untuk pasien MDR ini, karena untuk mencegah penularan itu gitu. tadi. Di rumah sakit kan banyak pengunjung ya, banyak pengunjung, banyak petugas, sehingga kita menghindari itu. Jadi pasien itu ditempatkan dalam satu tempat, maka kita yang datang ke pasien tersebut, gitu ya dok. Jadi wargi Cianjur jangan risau, jangan khawatir ya, karena pasien TB ini sangat eksklusif di sini gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk tertular di sini, begitu. Ini saya ingin bertanya juga dokter ini, kalau nggak salah regimennya itu sudah ada yang bisa dilakukan pengobatan secara lebih singkat ya dok ya? Kalau lebih singkat, 6 bulan. Dan jenis obatnya juga terlalu banyak gitu. Iya. Dulu kan kemarin sudah selesai penelitiannya, mungkin akan bisa diberlakukan secara lebih luas lagi untuk regimen 6 bulan ini. Selama ini kan yang resisten itu 11 bulan ya, 9 sampai 11 bulan. Dan kalau ada juga yang tidak termasuk pengobatan pakai regimen pendek, kita pakai regimen yang panjang, itu bisa sampai 18 sampai 20 bulan gitu. Oh, oke. Jadi lama gitu. Makanya pengobatannya harus betul-betul bukan pasiennya aja yang semangat berobat, tapi petugasnya pun kita harus sama-sama untuk mendorong kesembuhan pasien tersebut. Gitu. Betul. Jadi keren banget deh untuk tim yang ada di balik layar. Ini khususnya berarti tim paru ya dok ya? Tim TB-MDR, ada tim TB-MDR. Ada lagi. Jadi semua dokter, semua DPJP, manajemen itu semua juga perawat, kemudian non teknis juga ada ya. Semua berperan di situ untuk menyediakan fasilitas itu. Gitu. Bahkan tim ahli klinis ya dok ya. Tim ahli klinis juga dengan dokter spesialis yang lain. Semua dokter DPJP yang ada di RSUD itu berperan penting di sini untuk penyembuhan penyakit TB. Luar biasa. Farmasi, laboratorium, semua ronsen, semua itu berperan untuk kesembuhan dan kesuksesan eliminasi TB 2030. Berapa tahun lagi nih? 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Mudah-mudahan kita harus optimis dok. Pelayanan ya. Amin. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Santi Susanti 29. Izin bertanya lagi dok, untuk terduga yang sudah didiagnosa TB MDR dan tidak punya BPJS, apakah ada pemeriksaan laboratorium yang harus dibayar di RSUD Sayang? Jawabannya? Itu tidak perlu. Ketika sudah didiagnosis TB MDR, maka tinggal datang ke RSUD Sayang, nanti semua akan diberikan pengobatan, pemeriksaan itu gratis, tidak dikenakan biaya. Bahkan mungkin tadi seperti Dr. Sabdi sampaikan, diberikan juga uang transport yang sudah disediakan. Caps lock ya, ini caps lock nih. Ini harus di bold nih, bahwa pengobatan TB ini gratis. Bahkan ada uang transportnya. Itu untuk apa? Bukan berarti kita harus ini ya, tapi untuk merangsang supaya pasien-pasien, supaya masyarakat itu yang menderita TB itu mau berobat. Betul. Ketika ada masalah mengenai transportasi jauh, misalkan ada biaya penggantian, jadi tidak merugikan gitu. Itu tidak supaya teratasi ya, tertata laksana, terobati sampai sembuh dan tidak menularkan ujung-ujungnya gitu, tidak menularkan ke yang lain. Itu. Jadi nggak perlu khawatir ya, wargi Cianjur udah nggak ada alasan lagi deh, pokoknya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke, dari Bapak Abu Nazia. Maaf dok, mau bertanya kembali. Pernah mendengar jika pasien TB anak itu tidak bisa menularkan baik TB paru atau ekstra paru. Apakah benar dan apakah ada gejala khusus untuk TB MDR dengan TB biasa? Ya, memang pada anak itu karena anaknya tergantung umurnya berapa ya. Kalau anaknya udah bisa batuk, misalnya 8 tahun ke atas sih masih bisa menularkan, bisa dahak ya. Tapi kalau anaknya tidak batuk, karena kan tadi TB itu menular lewat percikan dahak, lewat batuk. Kalau tidak batuk ya tidak bisa menularkan. Ya, itu Pak. Kemudian apa tadi yang kedua? Yang kedua, apakah ada gejala khusus? Gejala khususnya itu sama kalau TB kan batuk ya, 2 minggu atau lebih. Nah,
Bedanya ketika sudah ada TB MDR, pasien sudah mengalami pengobatan misalkan sudah 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai hampir selesai, gejalanya nggak hilang-hilang, ya kan? Oke. Nah itu kita harus curiga bahwa ini kemungkinan ada suatu resistensi obat, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi gitu ya, supaya diketahui bahwa ini TB ke arah MDR atau bukan. Oke, seperti itu. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab oleh dokter-dokter yang luar biasa hari ini ya. Oke, mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masuk, mohon maaf kita tidak bisa tanyakan di sini, tapi kita akan tanyakan di lain kesempatan, mungkin di lain konten juga, dok ya. Nanti Grisel grebek. Bisa nanya juga lewat IG ya, DM. Bisa, boleh. DM-nya, itu apa? DM-nya ini. RSUD Sayang, boleh. Jadi nanti untuk warga Cianjur nih yang punya pertanyaan, masih punya pertanyaan seputar paru-paru, seputar fasilitas, pokoknya seputar semua tentang RSUD Sayang, silahkan aja langsung DM ke Instagram RSUD Sayang dan nanti akan insya Allah dan pasti dijawab sama admin. Oke, terima kasih banyak dok untuk waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Tapi sebelum pamit, adakah yang mau dokter sampaikan untuk dalam rangka Hari TB ini, khususnya untuk pasien, untuk umumnya untuk masyarakat? Silahkan dok dari dokter. Ya, terima kasih bahwa memang melalui Hari TB sedunia ini, giat TB yaitu Gerakan Indonesia Akhiri TB ini kita laksanakan sama-sama ya oleh seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, seluruh mitra masyarakat untuk mensukseskan eliminasi TB tahun 2030 sehingga Indonesia akan menjadi bebas TB tahun 2050 nanti ya. Dan kita akan terhindar dari penyakit-penyakit TB yang merupakan penyakit kronis dan penyakit yang mudah menular. Oleh karena itu, ketika kita sama-sama, maka apa yang diprogramkan oleh pemerintah akan cepat selesai. Baik, barangkali itu dari saya. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin dari dokter? Ya, saya sedikit saja. Jadi kepada masyarakat yang yang sudah terdiagnosis TB, baik TB sensitif obat maupun resisten obat, mohon untuk menuntaskan pengobatannya, gitu ya. Kita sudah di Rumah Sakit Sayang sudah bisa melayani untuk TB MDR. Betul, ini adalah kerjasama yang luar biasa yang harus dijalankan ya dok ya. Baik dari pasien, keluarga pasien, kita juga sebagai pelayan kesehatan gitu ya. Dan semua pokoknya mari kita sukseskan untuk Zero TB di Indonesia ya. TB bisa sembuh gitu ya. TB bisa sembuh, pokoknya optimis nanti 2030 ya. TB 2050 NTB. Luar biasa. Baik dok, terima kasih banyak. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitasnya. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah join live Instagram dan juga setia menonton. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bertanya. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat, selalu semangat dalam menjalankan puasa sampai hari kemenangan tiba, gitu ya. Saya Grisel Adita bersama dengan dokter Sep Suhendra, dengan dokter saya Sarbini. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.